Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan tugas mulia pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat menunjukkan kualitas kerja dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru yang telah diresmikan 3 Oktober 2023 beberapa hari yang lalu dan hubungannya dengan nasib honorer. Hal yang baru Bapak Ibu terkait dengan Undang-Undang ASN yang telah diresmikan pada 3 Oktober beberapa hari yang lalu, muncul satu pertanyaan terkait dengan nasib honorer yang sudah dirumahkan. Nah, Bapak Ibu di sini sampaikan, apakah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru, bagaimanakah nasib honorer yang sudah dirumahkan? Nah, tentunya ini pertanyaannya, apakah bisa menyelamatkan nasib honorer yang sudah dirumahkan dengan Undang-Undang ASN yang baru? Inilah satu hal yang perlu kita ketahui informasinya. Apakah ada jaminan Undang-Undang ASN baru itu terhadap nasib honorer yang sudah dirumahkan selama ini? Mari kita simak bersama informasinya. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya setiap informasi terbaru dari channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi terkait dengan Undang-Undang ASN yang baru yang telah disahkan 3 Oktober 2023 beberapa hari yang lalu dan hubungannya dengan nasib honorer, terutama honorer yang sudah terdaftar dalam database BKN. Demikian dengan honorer yang mungkin sudah tidak aktif lagi karena di PHK selama ini. Disampaikan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN baru yang telah disahkan pada 3 Oktober 2023 memberikan harapan baru bagi honorer maupun aparatur sipil negara. Honorer berharap bisa menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dalam hal ini ASN PNS maupun ASN P3K. ASN P3K berharap menjadi pegawai negeri sipil. Ketua Umum Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia PHK2I Sahirudin Anto menyampaikan apresiasinya karena pintu mulai terbuka untuk menyelesaikan dan mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara. Dan ini adalah suatu hal yang perlu disyukuri karena memang dengan pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa hari yang lalu, ini adalah satu jaminan bagi nasib honorer, yaitu selamat dari PHK dan kemungkinan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ada kejelasan nasib, ada kejelasan status, ada kejelasan karir, dan ada kejelasan yang lainnya yang merupakan serangkaian hak dan kewajiban daripada honorer nantinya setelah diangkat menjadi aparatur sipil negara. Itulah satu hal penting yang telah termuat di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Tanggal 3 Oktober 2023 adalah momentum yang sangat berharga bagi honorer. Karena status revisi undang-undang menjadi undang-undang lewat sidang paripurna di Gedung Nusantara yang merupakan awal kebangkitan nasib honorer. Ini kata Sairudin kepada jpnn.com pada hari Sabtu 14 Oktober semalam.
Dia berharap pemerintah dalam merumuskan peraturan-peraturan lain yang menjadi turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara baru benar-benar akan berpihak pada sistem dan metode penyelesaian honorer dengan mempertimbangkan usia serta pengabdian. Satu hal yang menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah. Lanjutnya, cukup banyak daerah yang sudah tidak merumahkan honorer. Alasannya karena persoalan anggaran daerah. Walaupun cukup banyak juga daerah yang tetap mempekerjakan tenaga honorer. Nah, terkait dengan honorer yang sudah dirumahkan ini, itulah yang menjadi satu hal yang dimuat pada informasi ini. Apakah ada solusi atau ada jaminan undang-undang ASN yang baru terkait dengan nasib honorer yang sudah dirumahkan tersebut? Anehnya, pemerintah pusat tidak mempermasalahkan daerah yang masih mempekerjakan dan daerah yang sudah melakukan PHK. Padahal sama-sama berada dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terang Sairudin. Dia berharap pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mengambil langkah strategis dalam penanganan persoalan honorer yang sudah dirumahkan agar bisa kembali bekerja. Nah, tentu ini adalah satu harapan Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu honorer yang sudah dirumahkan selama ini, kiranya pemerintah mengambil langkah strategis atau menempuh solusi terkait dengan para honorer yang selama ini sudah dirumahkan. Semoga saja apa yang disampaikan ini oleh Ketua Umum Honorer ini bisa terkabul dan kiranya Bapak Ibu honorer yang sudah dirumahkan itu bisa aktif kembali untuk melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Udin, sapaan akrab Sairudin Anto, mempertanyakan visi dan misi pemerintah untuk menyejahterakan rakyat, memberi keadilan, serta kemanusiaan. Sebab seharusnya lah penuntasan persoalan penyelesaian honorer ini menjadi skala prioritas pemerintah. Dia mengungkapkan masih honorer kategori 2, tenaga teknis administrasi yang belum terangkat menjadi ASN. Selama ini, pemerintah hanya memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan. Sehingga sudah saatnya honorer tenaga teknis administrasi mendapatkan perhatian khusus sebagaimana tenaga guru dan tenaga kesehatan sangat diperhatikan oleh pemerintah. Honorer yang sudah mau masuk usia pensiun sangat berharap diangkat menjadi ASN. Tolong berikan kemudahan bagi honorer kategori 2 khususnya ucapnya. Nah, itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan Undang-Undang ASN yang baru dan hubungannya dengan nasib honorer, terutama nasib honorer yang sudah mengabdi selama ini dan diantaranya banyak yang sudah di PHK. Nah, tentunya ini adalah harapan kiranya para honorer yang sudah dirumahkan bisa menjadi satu perhatian pemerintah untuk bisa diaktifkan kembali untuk melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.